Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan Cahyo Kuntadi, tetap di Kuntadi Channel. Saya mengaturkan salam hormat, salam sungkem kepada para senior, kepada para sesepuh, para guru-guru saya yang telah membimbing sampai saat ini, sehingga saya dengan kemampuan yang saya miliki tetap berbagi dan juga belajar bersama-sama seputar pakliran wayang kulit dalam konten Si Bayang atau Sinau Bareng Wayang, yang intisarinya di sini adalah kita belajar bersama-sama seputar ilmu pedalangan. Dan juga apabila ada hal yang salah atau kurang tepat yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ini barangkali bisa bermanfaat, kontennya bisa berguna, khususnya untuk diri saya sendiri dan juga para generasi bangsa. Yang intisarinya, di acara Si Bayang ini saya mengangkat tema yaitu sabet tematik atau sabet yang berbicara, sabet yang mempunyai makna. Di dalam meramu atau menggarap sabet itu sudah jelas tujuannya agar gerak wayang yang disajikan oleh dalang bisa lebih dimaknai atau dipahami oleh penonton dan juga menarik serta berbobot. Namun saya sering diskusi dan juga mendapat masukan dari teman-teman ketika ada adegan prolog tanpa ada narasi maupun dialog, wayang itu bergerak-gerak di atas panggung atau pakliran ini dengan aneka ragam bermain siluet atau bermain bayangan, tapi kadang-kadang hal tersebut tidak sampai atau tidak sambung, tidak dimengerti oleh para penonton itu maksudnya apa. Nah, seperti itu. Jadi di sini semampu saya ingin menerjemahkan gerak sabet tematik yang ada sehingga bisa dimaknai pesan yang disampaikan pada sabet tersebut oleh penonton penikmat wayang. Dan sebagai contoh, di sini saya akan mencoba mempraktekkan atau tukar pengalaman maupun berbagi, yaitu salah satu garap sabet dalam lakon Diworuci pada adegan pertama atau adegan bedol kayon. Ilmu ini saya dapat dari kampus ISI Surakarta, jurusan pedalangan, terutama dengan pepunden saya atau guru saya, yaitu Bapak Dr. Bambang Suwarno, yang sudah menjadi ciri khas beliau dalam menyajikan khususnya lakon Diworuci itu mempunyai keindahan tersendiri dengan konsep yaitu pakliran padat. Di sini saya akan mencoba menirukan, namun ketika ada hal yang berbeda atau kurang pas, kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, seperti ini. Tapi setelah saya nanti menggerakkan wayang atau menyajikan sabet, saya akan juga menyampaikan yang disampaikan atau yang sedang terjadi ini apa, agar bisa dipahami oleh para penonton, seperti itu. Mulai dari bedol kayon. Kayon bedol. Nah, turun membentuk huruf V sehingga semua turun ke bawah tengah. Set. Jadi ini membentuk huruf V. Set. Tampil tokoh Bratasena. Blak.
pesan yang disampaikan pada sabet ini adalah penggambaran dari kebingungan, kebimbangan atau keraguan-raguan seorang Bratasena. Dia ingin berguru kepada Durna, namun oleh keluarga kakaknya Puntadewa itu dihalang-halangi atau diingatkan. Walaupun Durna adalah guru yang baik, namun Durna itu hidup dikelilingi oleh angkara murka, yaitu para Kurawa. Nah, ini tadi yang muncul adalah bayangan dari Puntadewa. Nah, mengalir hilang, terus dikejar sama Bratasena sedikit ke kanan, set. Nah, jadi Bratasena teringat pesan dari Puntadewa untuk tidak berguru kepada Durna. Di kelir yang kedua, Bratasena bertemu dengan adiknya yaitu Permadi. Nah, maknanya atau pesan yang disampaikan bahwa Permadi juga tidak rela kalau Bratasena berangkat ke Sukolimo. Bratasena pun bingung apa yang harus dilakukan. Namun sudah bulat tekadku ingin berguru kepada Durna, maka dia mencoba untuk pergi, namun dihalangi oleh Permadi. Set, nah, gandoli. Set, dirangkul. Nah, jangan pergi kakakku. Wah, gimana ini Bratasena? Akhirnya dia akan mencoba tetap pergi ke Sukolimo. Deng, set, digandoli. Nah, oleh Permadi. Nah, terus tancap seperti ini. Selanjutnya adalah kembar. Tokoh Pinten Tangsen atau Nakula Sedewa ini adalah adik dari Bratasena tapi beda ibu. Juga menghalangi Bratasena. Nah, ketika Bratasena dalam kondisi bingung, tampil bayangan Durna, gurunya Bratasena. Kenapa kok harus menggunakan klowong? Sebenarnya tidak harus menggunakan kayon klowong ini untuk membingkai Durna ini, tapi supaya ada perbedaan antara tokoh nyata yang sedang terjadi dengan tokoh yang muncul ini adalah bayangan. Nah, ini adalah bayangan atau pikiran dari Bratasena. Nah, ketika bayangan Durna sudah muncul, maka sudah bulat tekad dari seorang Bratasena, apapun yang menghalangi tetap akan diterjang. Walaupun keluarga itu tidak memperbolehkan, namun tetap dia bertekad bulat untuk berguru kepada Drona. Nah, akhirnya dia berangkat. Dia merangkul adiknya. Adiknya diangkat satu-satu. Tangan dari kembar ini memang dibiarkan untuk lepas, karena ini nanti berhubungan dengan keindahan sabet. Ketika posisi sudah ke kiri dan kembar diangkat setinggi mungkin, ini nanti akan diayun dan digendong oleh Bratasena. Set, blek, dibawa ke kanan.
Saya ulangi lagi. Nah, dirangkul, diangkat satu persatu. Terus diangkat, dipandang, set. Ketika posisi sudah tinggi, kembar ini, terus diayun ke bawah sini. Set, plek, der. Diangkat, set, dedeng, nah, tinggal permati, dirangkul, diangkat juga, set. Ini juga bisa, nggak perlu banyak gerak, misalnya seperti ini, deng, set. Namun juga bisa kalau divariasi misalnya juga digendong, set, bawa ke sini, plug, nah, jalan, dede. Yang penting adiknya disingkirkan agar tidak menghalangi Bratasena untuk berangkat ke Sukolimo. Set, berangkat, der. Jadi ketika Bratasena tadi menggendong Permati, nah, itu juga bisa digunakan ketika ada tokoh, misalnya Dasamuka itu merebut Dewi Sinta, ini Sinta misalnya, bisa seperti ini, jadi dilempar ke sini. Set. Nah. Tapi ketika Permati, geraknya lebih sederhana, nggak apa-apa. Dadah, set. Tak. Setelah itu bisa tokoh Bratasena itu bertemu dengan Semar. Set. Di sini. Tak. Bisa menggunakan tembang untuk Semar memberi pesan kepada Bratasena agar ketika Bratasena itu mencari ilmu, sebisa mungkin ilmu yang dikuasai oleh Bratasena nanti bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadilah satrio utama, misalnya seperti itu. Bisa juga dengan dialog. Itu tergantung seniman dalang dalam menggarap adegan tersebut. Nah. Itu. Nah, setelah ini biasanya adegannya adalah jejer Sukolimo dengan tokoh Durna. Nah, tokoh Durna. Bisa dijantur atau dikasih narasi dulu. Datanglah Bratasena. Oh. Saya kira itu dulu yang saya sampaikan tentang sabet tematik dalam lakon Dewaruci pada adegan pertama atau Bedol Kayon atau adegan prolog. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa ini referensi adegan ini adalah dari karya Bapak Dr. Bambang Suwarno. Dulu adalah dosen pedalangan isi Surakarta yang sekarang sudah purna tugas.
Semoga ini semua bisa bermanfaat, dan apabila yang saya sampaikan ada yang kurang, ada yang salah, maupun ada yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.